Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, alhamdulillah pada kesempatan pagi tadi kita sudah berjumpa kembali dalam keadaan sehat, walafiat dan juga dalam kondisi yang baik. Semuanya hadir, semuanya sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Untuk berikutnya mari cek dulu ya kehadirannya pada pagi hari ini di kelas 8A. Yang pertama Alfia Safa, hadir. Arnita, Dani, alhamdulillah hadir semuanya ya, tidak ada yang di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari sampai hidupnya bermanfaat dan barokah, mengantarkan kita sendiri yang soleh dan soleh, sukses dimanapun kita berada, hingga pada akhirnya kita mampu meraih seluruh cita-cita kita semuanya, utamanya bagi kedua orang baik dan orang yang senantiasa kita cinta. Maka kita memberikan syafaat Rasulullah Al-Fatihah. Terima kasih anak-anakku. Semuanya masih semangat? Semangat. Semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Harus semangat kalau menuntut ilmu ya, karena orang yang menuntut ilmu itu nanti bisa dimudahkan jalan menuju ke surga. Ada yang tidak ingin masuk ke surga? Tidak ada, bukan? Semuanya ingin masuk ke surga. Jadi harus semangat. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Allah akan mudahkan jalan ke surga. Jadi harus semangat biar kita dimudahkan oleh Allah jalannya menuju ke surga. Bagus sekali ya anak. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang konsep toleransi ya. Maka pada pagi hari ini kita akan belajar tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep toleransi ya. Maka pada pagi hari ini kita akan belajar tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, gimana sih toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Nanti kita bahas bersama-sama. Sebelumnya, Pak Arif akan membagi kelompok karena kita ini akan buat sebuah project ya. Nanti projectnya ini kita usahakan bisa dirasakan oleh banyak orang. Seperti membuat sebuah kampanye digital ya, membuat kampanye digital. Tapi sebelum kita membuat kampanye digital itu bagaimana? Nanti kita diskusi dulu dengan sebuah tayangan video dan akan Pak Arif tayangkan. Yang pertama, ya kita buat kelompok dulu. Kelompok 1 ya, kelompok 1 kita beri nama suku Jawa. Kelompok 2 kita beri nama suku Madura. Kelompok 3 kita beri nama suku Sunda dan kelompok 4 kita beri nama suku Bugis. Jadi menunjukkan berbagai macam keragaman suku budaya di Indonesia. Kelompok 1 sudah siap? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 oke sudah siap sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, bagus sekali anak-anak. Berikutnya sebelum kita melihat tayangan, Pak akan mereview sedikit merefresh materi yang sudah kemarin biar ingatan kalian lebih tepat tentang materi ini. Jadi toleransi dalam Islam kemarin kita bahas bersama yaitu 1 memiliki makna saling menghargai, 2 hidup berdampingan, dan 3 yaitu bebas beribadah. Itu adalah konsep toleransi dalam Islam. Yang berikutnya ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam Al-Quran juga ditegaskan tentang toleransi. Yang pertama surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi seperti kamu kalau mau beribadah silakan beribadah dengan sesuai agamamu atau kepercayaanmu. Sementara aku biar beribadah sesuai dengan kepercayaanku. Jadi itu adalah konsepnya. Yang kedua surat Al-Hujurat ayat 13. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir.
Jadi Allah sudah nyiptain kita itu memang dari dulu laki-laki dan perempuan. Bayangkan kalau Allah menciptakan kita hanya satu jenis kelamin, asik gak? Indah? Tidak. Pasti rasanya berbeda ya kan? Karena adanya perbedaan itu adalah awal dari sebuah keindahan. Makanya di lanjutan ayatnya disebutkan syu'uban wa qabaila, dalam keadaan yang bersuku-suku berbeda-beda. Ya, qabail. Kemudian untuk apa Allah menciptakan yang berbeda-beda itu tujuannya? Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah lita'arofu. Untuk saling apa? Saling mengenal satu sama lain. Paham maksudnya ya? Pintar sekali. Kemudian yang terpenting anak-anak bahwa kita itu tidak dilihat dari latar belakang kita, kekayaan kita, tapi dilihat dari ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling baik, yang paling dimuliakan Allah adalah yang paling baik takwanya, bukan yang paling baik harta dan sebagainya. Oleh sebab itu harus optimis, harus bisa berlaku toleran pada siapapun. Kemudian yang berikutnya, ya, contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang kita bahas pada pagi ini yaitu satu, bentuknya adalah kerjasama, membangun kerjasama yang baik dengan orang yang berbeda latar belakang. Meskipun berbeda agama, kita akan bisa membangun kerjasama. Ya. Yang kedua, menghargai perbedaan. Ini penting sekali ya. Toleransi yang paling sederhana yaitu adalah diwujudkan saat kita bisa menghargai perbedaan pendapat orang lain. Kamu beda pendapat sama temanmu boleh, tapi yang penting kamu menghargai pendapat temanmu. Nah, itu adalah toleransi. Yang kedua, yang ketiga, solidaritas sosial dan perdamaian. Jadi kita harus mengedepankan prinsip-prinsip atau elemen-elemen tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir di sini kalian bisa melihat itu ada sebuah gambar. Gambar siapa itu? Ada yang tahu? Gambar presiden keberapa? Keempat, yaitu presiden dari Abdul Rahman atau Gus Dur. Ada kata-katanya dari Gus Dur, coba kita lihat. Tidak penting apapun agama atau suku, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah bertanya apa agamamu. Artinya apa? Kalau kita bisa berbuat baik pada siapapun, orang lain tersebut tidak akan tanya kamu beragama apa, suku apa, karena kebaikan itu tidak pernah memandang agama dan juga suku ataupun yang lainnya. Saat ini paham ya? Oke, bagus sekali. Dan anak, itu selanjutnya simak video berikut ini. Kemudian kalian catat poin-poinnya, toleransi, nilai toleransi di dalamnya. Kemudian nanti kalian diskusikan dengan teman kelompok. Kemudian masing-masing kelompok akan maju mempresentasikan hasil diskusi dari tayangan tersebut. Itu ya. Nanti setelah itu kita bahas proyeknya setelah diskusi. Oke. Silakan disimak baik-baik video berikut ini. Ya, ini adalah videonya ya. Bisa dilihat. Ada seorang bapak yang sudah menyapu sungai. Ada bapak yang habis dikasih upah sama bosnya kayaknya. Cuma pergi, kita lihat bersama-sama. Kemudian, oh ternyata naik bis, pokoknya naik bis. Benar, kata tolong kita kalian maupun kalian semua itu sama. Oh, ternyata orang belajar ya maupun. Oh, ternyata awalnya indah. Terus disuruh yang salah itu gila ternyata awalnya. Kita lihat bahwa bapaknya ternyata membantu dan sukarela untuk membayarkan ongkos dari siswa-siswa tersebut ya. Kita lihat bapaknya dengan sederhana sekali, bapaknya sederhana sekali. Kemudian setelah yang kita lihat kita selesai, bapaknya turun dari restoran ini. Oh, menuju rumah makan. Ya, kita lihat menuju rumah makan. Di situ ada yang makan saya, pasien dari. Bapaknya mengeluarkan sisanya tadi. Kita lihat seberapa itu masih 3.000 ya, masih 3.000. 3.000 kalau buat makan buat apa? Kira-kira nasi ya, cuma nasi saja. Kita lihat bapaknya memenuhi tujuannya. Terus saya cuma punya uang 3.000 dapat apa bu ya? Yang dapat cuma dapat nasi saja pak. Kalau tidak apa-apa. Itu
Nah, kasihan ini juga terjadi sebenarnya ini. Oleh bapak ibu, kita perhatikan ini yang lain. Di samping tempat duduknya bapaknya juga bapaknya pakai sama. Kalau pakai sama biasanya identitas agama Pak. Kira-kira Muslim atau Islam, sudah paham menikmati makan yang itu. Kesan bapaknya adalah ternyata dapat nasi sama tempe satu butir. Oke, itu ya. Bapaknya berdoa kemudian. Nah, bapaknya berdoa, temannya yang sampingnya. Itu kalau berdoa, kira-kira kalau seperti ini apa? Kristen ya. Jadi berbeda dengan Kristen. Aduh, ini siapa? Yang bisa terima kasih, saya satu aja ya. Itu ya, menarik sekali. Jadi karena yang di sampingnya itu peduli juga, yang dari sini beda agama, tapi juga memberikan lauknya untuk si bapak tersebut. Ya. Silakan didiskusikan dengan teman kelompok, nilai-nilai yang sekalian ambil dari video tayangan tadi, kemudian diskusikan nanti satu-satu akan panggil untuk satu kelompok untuk maju mempresentasikan hasil dari diskusi. Seluruh bumi ini akan benar-benar jika kita hidupkan tanpa toleransi. Namun jika kita hidup dengan perasaan cinta, meskipun sulit kita akan bahagia. Itu pentingnya toleransi. Ya, terima kasih. Dan berikutnya, anak-anak bisa, ya, anak-anak bisa berdiskusi. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit ya, cukup ya. 10 menit untuk setelah itu diskusikan. Oke, sudah selesai. Ya, silakan kelompok 1 maju terlebih dahulu presentasikan ya. Oke, silakan Mas Budi, Mas Dan dan sebagainya. Oke, presentasikan ya, bagus sekali. Ya bagus. Silakan Dewan bisa bertanya ya tentang presentasi dari kelompok pertama ini. Silakan. Oke, kelompok berikut pertanyaan namanya jawab ke kelompok 1. Luar biasa ya. Terima kasih yang sudah presentasi pada pagi hari ini sudah dapat disimpulkan ya. Selanjutnya kita akan membuat proyek yaitu kampanye digital. Tentang apa? Tentang toleransi. Gimana bentuk proyeknya? Jadi anak-anak, nanti kalian akan Pak Arif jelaskan, kata Pak Arif. Setelah nanti pulang ke rumah sudah punya Facebook ya, punya media sosial, TikTok punya, punya semua pasti di dengan TikTok. Kemudian Instagram, Facebook, punya. Silakan nanti kalian pilih salah satu media sosial. Kalau bisa pakai TikTok saja ya, yang lebih gampang. Nanti kalian buat kontennya itu berisi tentang ajakan bersifat atau berperilaku toleran. Jadi nanti kontennya sederhana saja, kalian buat semenarik mungkin. Terus kalian ajak kasih tulisan, ayo bertoleransi atau terserah kreativitas kalian. Bisa katakan iya pada toleransi dan katakan tidak pada intoleransi. Atau mungkin dalam kata yang lain, mari hidup dengan saling menghargai, perbedaan adalah awal dari sebuah keindahan. Terserah dengan bahasa kalian seindah mungkin ya. Terserah dengan kalian. Setelah itu di-upload di TikTok, kemudian dikasih backsound yang menarik, backsoundnya yang sesuai dengan tulisannya, kata-katanya. Terus kasih caption untuk mengetek akun TikTok ataupun akun Instagram. Jadi nanti di tag biar saya bisa apa? Biar saya bisa melihat. Nanti kalau saya buka IG, nanti langsung muncul notifikasi. Oh ternyata si Ahmad sudah pernah ngupload. Nanti langsung saya komentari untuk tugasnya. Jadi bagus sekali ya. Sehingga itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oh ya gimana? Oh ya nanti diusahakan tugasnya individu saja, tidak usah kelompok. Karena ini berkaitan dengan HP-nya masing-masing. Jadi individu, nanti kasih caption terus nanti saya akan menilai langsung. Paham ya sampai sini ya? Ya bagus. Kita sekalian anak. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran pada pagi hari ini yaitu apa? Kesimpulannya adalah toleransi dalam kehidupan sehari-hari bisa terwujud dalam bentuk kerjasama, kemudian dari perbedaan, kemudian juga dalam bentuk solidaritas sosial dan lain sebagainya. Itu adalah toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu anak-anak, mari kita menjadi agen toleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan menyebarkan nilai-nilai moderasi, nilai-nilai keindahan, nilai-nilai dari perbedaan agar kita
kita bisa menjadi generasi yang membanggakan, yang selalu merawat Indonesia dengan berbagai cara kita masing-masing. Oke anak-anak, itu saja dari Pak Arif. Kemudian yang terakhir ya, untuk refleksi ya, mari kita tingkatkan terus sikap toleransi ini, jangan sampai kita kendor, harus semangat ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menyebarluaskan toleransi ya. Jadi di Indonesia ini harus ada kita. Oke? Dan terakhir, Pak Arif akan menutup dengan sebuah kata-kata ya, untuk kita semua. Ya, ada sebuah kata-kata sederhana. Jika perbedaan adalah awal dari keindahan, maka jadikanlah keindahan itu terus disebarluaskan di bumi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sebarkan keindahan, mari sebarkan toleransi sebagai wujud kita menghargai perbedaan, karena perbedaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita daripada baca hamdalah bersama.